empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, mungkin kalian bisa subscribe dulu teman-teman, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video-video baru gua gitu kan. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Ya halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi bareng gua Surya Kusuma di sini. Jadi by the way, gimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan, selalu dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan sore yang ya lumayan mendung sih ini ya teman-teman, lumayan mendung. Jadi gua punya sebuah video yang bakal oke banget. Jadi hari ini gua punya ini dia teman-teman, yang ini 2016 Yamaha YZF R25 atau Yamaha R25 Old. Yang ini adalah motor Kawasaki Ninja 250 Fi Old 2014 teman-teman. Jadi ini kedua motor yang akan gua bahas dan juga gua compare gitu ya teman-teman, secara lengkap kalau bisa teman-teman ya. Jadi kenapa sih gua bikin video ini gitu kan? Nah, gua bikin video ini karena menurut gua topik mengenai perbandingan kedua motor ini tuh masih cukup apa ya, menarik untuk dibahas teman-teman. Jadi gua juga yakin kalian pada tuh masih banyak yang masih bimbang gitu mau beli yang motor ini, yang antara kedua motor ini gitu. Jadi menurut gua juga sih kedua motor ini bener-bener apa ya, really masterpiece of that moment gitu. Kayak di tahun-tahun dulu itu kedua motor ini tuh kayak bener-bener wah saling bersaing lah pokoknya. Jadi kayak sama masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri ya gitu teman-teman. Jadi gua bener-bener excited bikin video ini gitu. Oke, jadi langsung aja kita bahas dari pertama teman-teman, dari desain dulu. Mungkin dari desain dulu sih teman-teman ya. Dari orang kalau pengen beli motor, of course pengen beli motor itu kan dari desainnya dulu pasti yang dilihat teman-teman. Jadi kita langsung ke motor ini dulu teman-teman, Yamaha R25. Jadi ini R25 Movistar. Ini yang bukan ABS teman-teman ya, tapi ini special edition Movistar 2016 teman-teman. Jadi ini untuk R25 ini dibanding dengan Ninja, dia mempunyai konsep desain yang berbeda teman-teman. Jadi Yamaha mengeluarkan motor ini, dia mengikuti R series, yaitu secara garis-garisnya mengikuti R series, khas R series banget. Jadi kayak lancip-lancip segitiga gitu teman-teman. Ini konsepnya racing look, agresif look teman-teman. Gue demen banget R25 yang ini daripada yang baru ya teman-teman. Gue lebih demen R25 yang ini. Kita bisa lihat dari depan teman-teman, ini kayak hiu modelnya. Ada lampu senja teman-teman. Jadi kalau kalian nyalain kontak ini nyala. Terus dari depan garang banget teman-teman. Ini dual eyes, kanan kiri. Terus ini sennya kayak gini teman-teman. Sayang banget kalau masih orinya sennya kayak tompel kayak gini teman-teman. Jadi ini lumayan ganggu. Harusnya kalian ganti ya kalau kalian setelah beli motor ini teman-teman. Ini yang warna R25 Movistar, gue demen banget teman-teman. Ini kalau dari samping teman-teman. Oke, kita ke belakang teman-teman. Kalau dari belakang ini, wah ini sih yang bikin gue jatuh cinta sama motor ini teman-teman. Ini walaupun masih pakai spakbor gini ya teman-teman, walaupun masih standar, gue demen banget belakangnya. Ini benar-benar lancip. Ini lampu belakangnya juga LED teman-teman ya. Pelopor di kelasnya pertama kali yang pakai LED R25 ini. Terus untuk knalpotnya ini udah nggak standar ya teman-teman. Ini udah diganti, ini Akra, tapi ya kalian tahu sendiri lah ya. Ini Akra KW teman-teman. Untuk dari sisi kiri mungkin sama ya teman-teman, kayak gini teman-teman. Kalau dari sisi kiri teman-teman masih cukup keren teman-teman. Untuk sekilas kalau kita bandingin dengan R25 tadi teman-teman, Ninja ini mengusung konsep desain yang elegan, simple, moge look teman-teman. Jadi ini benar-benar elegan, simple, moge look. Kenapa? Kalian bisa lihat di sini teman-teman, dari arsitektur fairingnya dia tuh benar-benar simple gitu. Kayak ini tuh bolong-bolong gini doang gitu. Kalau kita bandingin dengan R25 tadi teman-teman, ini tuh lebih tebal fairingnya dan juga lebih rumit. Jadi Ninja itu tuh benar-benar simple, tapi bukan berarti jelek. Ini tuh elegan banget.
bikin kesan big bike look banget teman-teman. Untuk build quality jelas Kawasaki lebih unggul teman-teman daripada Yamaha. Gua harus akuin itu teman-teman. Ini kalau penampakannya Kawasaki Ninja dari samping teman-teman, bener-bener kayak moge look banget. Ini stiker Ninja teman-teman, ini orinya nggak ada ya. Jadi ini pas gua beli dulu udah ada ini teman-teman, stiker Ninja. Kayak gini teman-teman kalau penampakan perbandingannya dari samping teman-teman. Masih sama-sama keren, masih sama-sama kece teman-teman. Kedua motor ini teman-teman bisa kalian lihat. Untuk bagian belakang teman-teman, kalau Ninja ini kalau masih ori dia kurang demen sih gue ya teman-teman. Cuman kalau udah dicopot ini spakbornya dia keren banget. Kesan moge looknya jadi bener-bener bertambah gitu. Kalau dari kiri sih kurang lebih sama teman-teman. Ini kita bahas secara desain dulu teman-teman. Oke, kita beralih dari mungkin dari dashboard ya teman-teman. Ini dari dashboard Kawasaki Ninja benar-benar kelihatan gede banget di atas, sumpah dari atas. Benar-benar kesan moge look banget kelihatan dari atas nih, kayak ZX 636. Tangkinya juga benar-benar gede gitu. Jadi kayak kalian pas riding benar-benar feelingnya tuh gede banget gitu. Apalagi pas kaki kalian jepit tangkinya teman-teman. Jadi kayak benar-benar moge look banget. Oke, ini kalau dari R25 sendiri teman-teman, dia kalau dari atas benar-benar mirip 150 cc. Cuman pas kalian rasain riding kenceng banget teman-teman. Kayak kalian tuh nggak mungkin ini motor 150 cc gitu pas kalian ngerasain riding. Oke, itu dari atas teman-teman. Dari desain tangkinya bisa kalian lihat teman-teman, R25 lebih kecil tapi dia menjulang ke atas. Kalau Ninja itu lebih lebar ya teman-teman, kayak lebih moge look. Untuk kapasitas tangki sih R25 ini cuma 14 liter teman-teman. Kalau Kawasaki Ninja itu ini tuh 17 liter, dia lebih gede. Oh ya, gue lupa nunjukin teman-teman. Ini kalau penampakan Kawasaki Ninja 250 FE out kalau dari depan teman-teman. Mirip banget sama yang 636. Ini untuk ini disclaimer dulu teman-teman. Ini visor ini bukan orinya ya teman-teman. Ini gua ganti pakai warna smoke gini. Yang warna ori itu putih. Jadi ini udah nggak standar ya teman-teman. Dan juga ini winglet. Ini juga gua tambahin sendiri. Kalau orinya pun nggak ada kayak gini teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Jadi kedua motor ini standar, tidak ada yang ABS ya teman-teman. Masih standar. Untuk bawaan sendiri sih R25 ini tuh bawaannya pakai RC teman-teman ya. Yang depan itu 110/70, yang belakang 140/70. Cuman ini udah diganti, dia sekarang pakai Aspiro. Kalau bawaannya dulu tuh dia pakai RC ya teman-teman. Kalau Ninja dulu bawaannya itu ini tuh yang depan, belakang pakai Badlex Bridgestone. Yang depan itu ini tuh 110/70, sama ya teman-teman, dibanding dengan R25 sama. Yang belakang itu juga 140/70 gitu. Untuk tangkinya sendiri sih ini tangkinya tangki asli teman-teman. Kalau R25 ini tuh dia pakai kondom, jadi ini bukan tangki asli gitu. Kalau untuk jok sendiri sih untuk tingkat keempukan menurut gua masih sama-sama sih, kayak nggak terlalu jauh gitu bedanya, masih sama, lumayan empuk gitu. Ini untuk tinggian jok mungkin lebih tinggi R25 sedikit ya teman-teman ya, untuk joknya sendiri sih. Oke, mungkin dari spesifikasi. Nah, kalau dari spesifikasi Yamaha R25 ini tuh jauh lebih unggul teman-teman, karena dia keluaran tahun yang lebih baru ya. Di Indonesia sendiri sih ini keluar lebih dulu Kawasaki Ninja ini. Pertama kali 2012 sebetulnya teman-teman. Cuman ya setelah 2017 dia udah ada yang baru. Untuk spesifikasinya kalau nggak salah ini teman-teman ya, dia 32 horsepower. Kalau R25 ini tuh 35,6 HP horsepower. Untuk lebih lengkapnya gua taruh di layar aja teman-teman ya. Nah, ini untuk spesifikasi lebih lengkapnya di layar teman-teman. Bisa kalian bandingin sendiri, pokoknya dari torsi, terus tenaga, kencengan R25 gitu. R25 lebih gede gitu, karena dia keluaran tahun yang lebih baru gitu teman-teman. Dia keluaran tahun yang lebih baru. Untuk mesin sendiri sih sama-sama 250 cc, 2 silinder, DHC teman-teman. Untuk mungkin dari rangka teman-teman ya, dari rangka ini sama-sama diamond frame, dia pakainya tubular, rangka teralis kayak gini teman-teman. Yang gua sayangin adalah R25 kenapa nggak pakai delta box gitu ya. Kalau pakai delta box itu udah keren banget gitu, mirip adiknya yang R15 dari dulu gitu. Sayang banget gitu kan.
Untuk armnya kedua-duanya masih standar, sama-sama standar teman-teman ya. Untuk armnya yang Ninja ini cuman besi kotak kayak gini armnya teman-teman. Kalau yang R25 standar dia nekuk dikit. Ini juga knalpotnya udah nggak standar ya teman-teman. Ini gua ganti pakai R9 GPS full system, dia kayak full system kayak gini teman-teman. Untuk suspensi teman-teman ini punyanya R25 monocross teman-teman, warnanya kuning kayak gini, gua demen banget, kece, kelihatan mencolok. Kalau di Ninja sendiri sih dia pakai unit track, warnanya cuman polos kayak gitu teman-teman, hitam. Dia bisa mempunyai 5 settingan teman-teman di Kawasaki Ninja ini. Mungkin dari pola pelek teman-teman, bentuk palangnya sama-sama palang 10, cuman si Ninja ini dia mempunyai bentuk yang berbeda teman-teman. Dia mirip Y tapi lebih melebar gitu loh, kayak nggak sama sisi kanan dan kirinya. Kalau R25 ini tuh kayak huruf, bener-bener kayak huruf Y gitu. Untuk kaliper pengereman, sama-sama kedua motor ini sama-sama menganut cakram ya teman-teman, udah cakram. Ini yang R25 depan belakang cakram, cuman yang belakang ini satu piston doang teman-teman ya. Kalau si Ninja ini udah depan belakang dual piston. Cuman untuk kaliper depannya nih teman-teman, cakram depannya dia diameternya lebih gede dibanding Ninja teman-teman. Ini sedikit lebih kecil nih kalau Ninja. Terus untuk ini suspensinya dia masih teleskopik biasa. Ini diameternya 37 mm teman-teman. Kalau R25 ini dia lebih gede teman-teman. Ya ini 41 mm. Sorry, dia lebih gede ini diameternya. Sama-sama teleskopik tapi ini R25 lebih gede teman-teman. Gitu. Jadi untuk apalagi ya teman-teman, untuk konsumsi bahan bakar sih penggunaannya tergantung ya teman-teman. Menurut gua sih kayak masih sama gitu, nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan gitu. Rata-rata ya 25 sampai 30 kilometeran gitu loh. Jadi tergantung pemakaian kalian. Kadang gua dapat 24, kadang 23, CR25 juga, kadang 26. Jadi kayak nggak ada patokan pasti sih, kayak mungkin sama aja sih, tergantung kalian bawanya gimana gitu kan. Untuk ngomongin dari atas dulu teman-teman, ini fitur speedometer Kawasaki Ninja masih basic banget teman-teman. Ini gua jelasin. Ini ada indikator netral, indikator oli, ini ada indikator sen, ada indikator lampu jauh teman-teman. Tadi ada indikator lampu jauh. Terus ini dia masih analog, RPM-nya, takometernya limitnya di 13.000. Terus ini ada speedometer, ada jam, ada fuel indicator atau indikator bensin. Terus ini ada odo teman-teman. Modenya ada trip A, trip B, itu doang modenya teman-teman. Jadi masih basic banget ini teman-teman kalau R25, kalau Ninja sorry. Cuman untuk kalau R25 ini jauh lebih lengkap teman-teman. Ini animasinya ketika dinyalain teman-teman. Dia ada shift light, ini membantu banget. Ini lampu peringatan kalau kalian harus waktunya ganti gigi atau shifting. Terus ini indikator sen, indikator lampu jauh, indikator netral, ada indikator bensin, ada jam, ada indikator suhu, ada indikator oli, ada takometer. Dia limitnya lebih tinggi dibanding Ninja teman-teman. Dia limitnya di 14.000. Terus ada gear indicator, ada speedometer, ada logo Yamaha. Ini ada trip F, mungkin itu penggantian oli ya teman-teman. Trip waktu penggantian oli. Terus modenya ada ini lumayan backlight teman-teman. Ada trip average, rata-rata penggunaan bensin, trip odo, trip 1, trip 2, trip F sama average. Ya itu doang teman-teman. Jadi dia lebih lengkap daripada Ninja teman-teman. Untuk pas kita naikin teman-teman, ergonomi pas kita naikin kayak gini teman-teman. Ergonominya kalau dari atas dia jauh lebih enteng teman-teman dibanding Ninja, karena dia bobotnya cuman 166 kg. Jadi feeling pas ridingnya tuh bener-bener enteng gitu, kenceng gitu. Jadi torsi mesinnya lebih kerasa gitu. Untuk tinggi gue sekitar 174 sih naik ini, bener-bener kaki gue masih nekuk ya teman-teman. Untuk stangnya ini dia yang gua rasain sih ini lebih nunduk dikit dibanding Ninja teman-teman. Kalian bisa lihat di sini
ini dia lebih pendek dibanding Ninja teman-teman. Ini kalau dari atas kayak gini ergonominya teman-teman. Kalau kita beralih ke Kawasaki Ninja teman-teman. Kalau dari Ninja sendiri sih benar-benar kalau kalian ngerasain first time, kalian bakal ngerasain kayak apa ya, big bike feeling banget. Kayak ini benar-benar gede, bisa kalian lihat nih, gede banget dari atas, tampilannya benar-benar mugeluk. Dan satu hal yang gue suka ini teman-teman dari Kawasaki Ninja, yaitu ini dashboardnya benar-benar rapi banget, nggak kayak R25 atau CBR ya teman-teman. Jadi kayak ini tuh benar-benar rapi, terus kesan big bike-nya juga ada banget gitu. Jadi ini gue demen banget sih dari tampilan dashboard dari Ninja ini. Ini tangkinya juga gede banget teman-teman, Kawasaki Ninja, big bike banget. Kalau sekarang kita mungkin cek sound sebentar ya teman-teman. Untuk kapasitas oli teman-teman, kapasitas oli Ninja ini penggantian rutin gua biasanya sih 2 liter ya teman-teman. Kalau si R25 ini dia 1800 mili udah cukup, nggak sampai 2 liter teman-teman. Jadi ada sisa sedikit dari 2 liter gitu teman-teman. Sekarang kita coba cek sound teman-teman. Ini knalpotnya pakai R9 GPI full system. Kayak gini teman-teman suaranya. Ini nyalanya lampunya kayak gini teman-teman kalau dari depan. Kita nyalain dua-duanya, lampu jauhnya baru nyala dua-duanya. Kayak gini teman-teman. Ini suaranya teman-teman. Terus kita beralih ke R25. Dia pakai Acra tapi Acra KW ya. Acra Purbalingga mungkin ya. Ini suaranya untuk R25 teman-teman. Untuk suara sih gue sendiri pribadi lebih suka Ninja teman-teman. Dia kelihatan lebih garang, lebih ngebas gitu ya. Ini kalau tampilan dari depan teman-teman, ketika lampunya nyala kayak gini teman-teman. Untuk suaranya kita tes suaranya. Mungkin sedikit aja teman-teman suaranya, gua nggak enak sama yang deket-deket, ada orang banyak soalnya. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk perbandingan antara desain, terus ergonomi pas naik, terus secara spek-spek mesin. Mungkin kesimpulannya sih teman-teman, kalau kalian cari motor yang enteng gitu kan, terus yang buat lebih buat anak muda, terus pengen kelihatan racing look lebih kenceng, lebih racing look, lebih agresif ya, kalian bisa ambil R25 gitu. Ini juga biaya perawatan dan spare partnya juga lebih murah gitu. Cuman kalau kalian lebih pengen tampilan yang muge look, lebih gagah, terus motor yang lebih everlasting desainnya teman-teman, menurut gue ya, kalian bisa beli Ninja gitu kan. Walaupun ini motor kerasa lebih berat teman-teman, karena dia beratnya 172 kg, selisih 6 kg dengan R25 gitu. Untuk harga sendiri sih bekasnya relatif nggak jauh beda-beda banget gitu ya. Sedikit lebih mahal Ninja gitu, wajar karena dia dulu import teman-teman. Kawasaki Ninja sendiri ini belum produksi di Indonesia gitu kan, dia diimpor, dari mungkin mengaruhi harga gitu kan. Tapi harganya sih selisihnya nggak terlalu jauh gitu kan, nggak terlalu jomplang lah istilahnya, jadi masih oke. Jadi kesimpulannya itu aja teman-teman. Semoga kalian suka dengan video ini, bisa menjadi referensi kalian pas kalian mau beli kedua motor ini gitu kan. Jangan lupa subscribe teman-teman, bantu channel ini terus berkembang. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Terus jangan lupa komen ya teman-teman, kalian tanya apa aja, gua usahain gua bales teman-teman. Kalian diskusi apa aja atau komen atau tanya-tanya di bawah. Jadi ya mungkin itu aja teman-teman dari gua. Enam Surya Kusuma di sini. See you in the next video. Bye bye.